Pemilu 3 tahun lagi, namun tarik-menarik kepentingan politik mulai terasa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR. Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Namun pasal ini digugat ke Mahkamah Konstitusi hingga melahirkan keputusan di tahun 2023 yang berbunyi, Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat diberlakukan pada pemilu DPR 2009 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Yang jadi persoalan, hingga kini belum ada kepastian soal di angka berapa persen yang harus dipenuhi partai politik untuk bisa duduk di Senayan. Bersamaan dengan itu, saat ini DPR juga tengah membahas revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Beberapa waktu lalu, Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat membahas revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam rapat itu, Center for Strategic and International Studies, CSIS, mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas partai masuk ke DPR turun secara bertahap, menjadi 3,5% pada pemilu 2029 dan 3% di pemilu berikutnya. Kepala Departemen Politik CSIS, Arya Fernandes bilang penurunan ambang batas parlemen diperlukan untuk mencari titik temu antara sistem partai yang moderat dan keterwakilan atau representasi politik. Jika ambang batas terlalu tinggi, maka representasi suara pemilih akan rendah. Namun jika ambang batas terlalu rendah, maka potensi terjadi legislative deadlock tinggi. Kita perlu menurunkan ambang batas secara bertahap dalam 2 kali siklus pemilu. Pertama, menurunkan dari 4% ke 3,5% di pemilu 2029, dan ini berlaku untuk tingkat nasional dan di daerah. Baru setelahnya kita tetapkan ambang batas 3% di pemilu 2034 dan seterusnya. Nah, sehingga kita kemudian tidak lagi mengubah ambang batas itu setiap terjadi pemilu. Kenapa 3,5%? 3,5% ini menurut saya adalah ambang yang moderat. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, dengan ambang batas 3% itu, kita juga bisa menurunkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dari 17 juta menjadi hanya 11 juta. Usulan ini pun ditanggapi Gerindra. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengaku masih mencermati dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang dijalankan Komisi 2 DPR. Dasko mengaku partainya masih mengkaji dan perlu simulasi atas peluang-peluang pada pemilu 2029. Ya, kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi. Sementara di DPR pembahasan tentang Undang-Undang Pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parliamentary threshold dan lain-lain, sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Persoalan ambang batas parlemen ini ditanggapi pula oleh sejumlah partai non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Koalisi ini menilai parliamentary threshold merusak sistem demokrasi dan tidak seharusnya menjadi alat untuk mematikan suara partai kecil. Termasuk anak-anak bangsa yang akan turut berserta memilih. Satu pun suara tidak boleh lagi dicederai. Apalagi jutaan suara yang hilang. Seperti sekarang ini 17 juta suara yang hilang. Itu. Dan mereka nggak mau, teman-teman saya ini nggak mau lagi. Partai non-parlemen ini udah nggak mau lagi hilang suara rakyat. Gitu. Nah, kalau yang mau hilangkan suara rakyat, itu pasti mengkhianati bangsa. Lalu, berapa angka persentase yang ideal untuk menjalankan sistem demokrasi tanpa mengabaikan suara partai kecil? Tim Liputan Kompas TV.
Pemilu 3 tahun lagi, namun tarik-menarik kepentingan politik mulai terasa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR. Putusan MK tahun 2023 lalu menyebut pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur soal ambang batas parlemen 4% tidak lagi berlaku. Kemudian berapa angka presentase yang ideal untuk menjalankan sistem demokrasi tanpa mengabaikan suara partai kecil, ataukah ada alternatif lain selain menurunkan ambang batas parlemen? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi dan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB Muhammad Kozin. Selamat pagi Mas Viva, Gus Kozin. Selamat pagi, Mas Bunga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Viva. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tentunya ini kalau kita bicara soal revisi Undang-Undang Pemilu masih tahap awal sekali gitu ya. Banyak sekali poin yang bisa dibahas, tapi salah satu yang kita soroti adalah ambang batas parlemen. Nah, saya mau tanya dulu nih ke Gus Kozin. Gus Kozin, di Komisi 2, berarti sekarang sampai tahap mana? Masih soal pengumpulan partisipasi publik atau seperti apa, dan kemudian apa yang dikumpulkan nih terkait dengan khususnya parliamentary threshold? Iya, yang pertama kita sudah running mulai dari 1-2 minggu yang lalu, memulai dengan melaksanakan RDPU. Kita mengundang para akademisi, NGO dan pemerhati pemilu. Kemarin kita undang dari UI, dari CSIS untuk menerima untuk mendengar gagasan, masukan, dan catatan-catatan dari kawan-kawan NGO, akademisi, dan pemerhati. Nanti minggu depan juga berlanjut dengan simpul-simpul masyarakat yang lain. Tentunya ini bagian integral daripada kita ingin bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini nomor 7 2017 betul-betul memenuhi prinsip meaningful participation. Di samping itu juga kita bisa mendapatkan highlight secara komprehensif dari seluruh elemen bangsa yang memang mempunyai atensi kuat terkait dengan bagaimana kepemiluan kita ke depan jauh lebih baik daripada pelaksanaan pemilu yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Mas. Baik, terkait dengan masukan dari CSIS juga nih, Gus Kozin, ini kan sudah ada angkanya tuh, kira-kira usulannya kalau di tahun depan ya 3,5% lah di 2029 gitu ya. Nah kan PKB ini salah satu yang kemudian ya mendukung lah adanya parliamentary threshold di pemilu kita. Kalau menurut Gus Kozin, angka tersebut sudah cukup idealkah? Kita masih belum sampai kepada kesimpulan ideal atau tidak ya, karena ini kan masih ongoing ya. Jadi tidak boleh kemudian kita masih dalam tahap mendengar, menerima masukan, terus kemudian kita juga menggali apa sebetulnya yang menjadi problematika. Ibaratkan orang sakit itu kita diagnosa betul ini penyakitnya apa, baru sampai kepada rumusan resep obatnya gitu. Jangan kemudian diagnosanya ini belum tuntas kita sudah ujuk-ujuk memunculkan resep obat. Ini kan melompat akhirnya nanti gitu, dalam penyelesaian persoalan sesuai dengan amanat putusan MK 116 2023 terkait dengan ambang batas. Nah, kalau saat ini kita posisinya sedang melakukan belanja masalah, kita mendengar masukan, memitigasi persoalan, termasuk juga kami di PKB ya secara kepartaian kita juga ongoing melakukan kajian-kajian secara intensif juga gitu, untuk kemudian secara simultan Komisi 2 juga berjalan, partai juga berjalan untuk menemukan satu formulasi yang ideal, yang betul-betul formulasi ini bisa menjawab persoalan dan semangatnya sesuai dengan apa yang menjadi putusan MK 116 2023 seperti itu, Mas. Tapi tentunya berapapun yang jelas PKB tetap mendukung adanya parliamentary threshold ya. Berbeda dengan PAN nih, Mas Viva, benar-benar tanpa parliamentary threshold nih maunya dari PAN. Ya, jadi ambang batas partai politik masuk ke parlemen selalu menjadi perdebatan. Saya 2 kali menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu sewaktu saya di DPR. Memang secara formal tidak ada batasan berapa persen yang ideal, tapi ada prinsip-prinsip demokrasi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Satu, parliamentary threshold itu
jangan menjadi alat politik untuk menghilangkan keberagaman dan kemudian menghilangkan keberadaan dari partai-partai yang kecil. Yang kedua, parliamentary threshold itu sebenarnya kan untuk menjaga agar keberadaan dari pemerintah bisa berjalan secara efektif, tapi juga harus memperhatikan agar tidak terjadi fragmentasi politik di DPR. Kita melihat bahwa parliamentary threshold prinsipnya adalah semakin tinggi persentase parliamentary threshold, maka akan terjadi pemilu yang disproporsional. Artinya nilai representasi akan menjadi berkurang, menjadi rendah. Karena apa? Karena suara sah nasional banyak yang hilang, yang terbuang, tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Contoh nih Mas Pemana, tahun 2009 pemberlakuan pertama kali parliamentary threshold di parlemen, 2,5% dengan 38 partai politik, suara yang hilang, suara sah yang hilang, yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi itu sebanyak 19 juta suara, atau setara dengan 18% suara sah nasional. Kemudian untuk pemilu 2014 dengan 12 partai politik, penerapan parliamentary threshold naik dari 2,5% menjadi 3,5%, itu suara yang hilang, yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi itu sebesar 3 juta suara atau 2,4%. Kemudian 2014 dengan 16 peserta partai politik, parliamentary threshold-nya 4%, itu suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi hilang, ditelan oleh laut sebanyak 13,5 juta suara sah nasional atau 9,7%. Dan yang terakhir kemarin di pemilu 2024 dengan 18 peserta pemilu parliamentary threshold 4%, suara sah nasional yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi 16 juta suara atau setara dengan 10,6%. Jadi ini menjadi sebuah warning, nilai kedaulatan akan kehilangan substansi karena bagi partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu akan membawa suara sah yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi sehingga menyebabkan pemilu menjadi disproporsionalitas karena nilai representasinya berkurang atau rendah. Ya, jadi berapa nilai idealnya? Tidak ada nilai idealnya. Kalau kita mau sempurna, bahwa nilai kedaulatan itu ada di tangan rakyat, ya parliamentary threshold dihapus menjadi 0%. Tapi kan kemudian masalahnya ada kekhawatiran, ada fragmentasi politik yang relatif tinggi di DPR. Karena pemberlakuan untuk parliamentary threshold awalnya dulu bersifat nasional, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya judicial review dihapus. Jadi parliamentary threshold itu hanya bersifat nasional, artinya hanya untuk pemilu nasional, tapi untuk pemilu lokal, untuk anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota itu tidak ada penerapan parliamentary threshold. Jadi berapa nilai idealnya? Kalau mau sempurna ya 0%. Pertimbangannya apa? Karena kalau 0% itu nilai representasinya tinggi, nilai kedaulatannya terjaga, tapi kemudian timbul masalah. Masalahnya apa? Di fragmentasi politik di DPR. Saya rasa itu mudah sekali. Ada gabungan fraksi, ya, fraksi-fraksi di DPR itu minimal akan menjadi salah satu solusi bagi partai-partai yang lolos 1 kursi, 2 kursi. Berapa jumlah minimal kursi di satu fraksi? Ya sejumlah jumlah komisi, misalnya komisinya ada 13 sekarang, ya minimal satu fraksi harus memiliki 13 kursi di DPR. Terserah partainya ada berapa, ada 2, ada 3, ada 4. Kira-kira perspektifnya seperti itu, tapi ini kita masih bergerak terus soal ini.
Masalah klasik tentunya suara yang hilang setiap pemilu bisa belasan juta. Gus Kozin, kemudian tadi ada usulan juga dari PAN gitu ya 0% lah. Kalaupun nanti ada fragmentasi politik ya gampang pakai fraksi gabungan. Gimana Gus Kozin? Ya, kalau kita mengacu secara yuridis, putusan MK 116/2023 itu kan jelas ya, rasio legisnya yang menjadi alasan hukumnya itu kan ada dua. Yang pertama terkait dengan ambang batas, kemudian yang kedua terkait dengan penyederhanaan partai politik. Lah ini harus berjalan secara simultan karena ini yang menjadi semacam penormaan utama yang kedudukan sebagai rasio legis atau alasan hukum ya keluarnya putusan 116. Jadi tidak bisa yang satu diakomodir, yang satu diabaikan. Ketika kemudian PT ini dihapuskan, maka secara otomatis semangat penyederhanaan partai sesuai dengan amanat putusan MK itu tidak akan bisa berlaku. Partai akan semakin banyak, dan kalau tadi yang disampaikan mungkin ini sudut pandang berbeda ya dari PKB ya. Kalau tadi PAN menyampaikan proporsionalitas itu solusinya dengan PT. Kalau PKB melihatnya tidak seperti itu. Proporsionalitas itu bukan dengan penghapusan PT, tapi dengan electoral formula. Electoral formula itu seperti yang kemarin 2024 ya. Sisa suara itu kan dihabiskan di dapil. Dan nanti dengan electoral formula yang sekarang kita sedang lakukan simulasi ya di internal PKB, itu bisa saja kemudian ditarik ke provinsi. Itu akan semakin menekan ya deviasi atau selisih antara suara terkonversi menjadi kursi itu akan sangat signifikan. Jadi solusinya kalau untuk proporsionalitas kita sepakat, PKB juga sepakat bagaimana semangat pemilu 2029 ini harus menjaga proporsionalitas suara rakyat harus terkonversi secara maksimal dan ideal dalam bentuk kursi sesuai dengan putusan MK. Tapi solusi yang ditawarkan bukan dengan PT, tapi elektoral formulanya yang kita benahi nanti. Kalau kemarin dihabiskan di dapil, nanti bisa dikonversi di tingkat provinsi atau di tingkat pusat. Itu akan sangat signifikan untuk menjaga sisa suara yang terbuang. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Viva Yoga, akan sangat berpotensi terjadi legislatif deadlock. Ada instabilitas politik. Nah, kalau kemudian tidak memenuhi tidak diadakan PT, kemudian nanti bisa terjadi gabungan fraksi, itu kan dalam tanda kutip terjadi kawin paksa, berbahaya terhadap masing-masing ideologi partai. Bagaimana dengan provinsi dan kabupaten yang sekarang tidak menerapkan PT, tidak kompatibel? Karena kalau di daerah itu rezimnya itu masih ikut juga, kalau di dalam undang-undang Pemda juga masuk di dalam rezim Pemda. Jadi the real rezim legislatif itu ada di pusat sebetulnya kalau kita baca secara regulasi dan praktik di lapangan. Jadi sekali lagi bahwa angka-angkanya berapa tentunya setiap partai punya perhitungan. Seperti kami di PKB masih terus untuk melakukan kajian, kita mendengar masukan dari beberapa ahli, beberapa tokoh akademisi dan masyarakat untuk nanti pada akhirnya sampai kepada satu keputusan ofisial berapa angka yang akan diusulkan oleh PKB. Tapi secara prinsip PT kami anggap menjadi satu keniscayaan, juga ini berlaku di negara-negara luar walaupun nilainya berbeda-beda gitu ya. Bagi negara yang menerapkan sistem demokrasi presidensil itu ada semua PT-PT, karena nggak mungkin kemudian kita buka gerbang seluas-luasnya tanpa ada filtering, tanpa ada screening. Nah ini malah justru instabilitas politik akan terjadi di sana gitu. Jadi resikonya menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru nanti pada akhirnya gitu. Kalau ini bukan masalah usulan atau tidak, kalau kita baca secara utuh apa yang menjadi rasio legis daripada putusan MK 116/2023 seperti itu. Oke, lagi-lagi kekhawatiran legislatif deadlock kalau misalnya PT dihapuskan nih Mas Viva, dan juga kemudian tadi soal kalau fraksi gabungan takutnya nanti disuruh kawin paksa gitu ya. Apakah mungkin nanti nih partai-partai mau tuh disuruh kawin paksa, dan apakah tadi solusi yang mungkin ditawarkan oleh PKB soal electoral formula, kursi dapil itu dihitung juga di tingkat provinsi, seperti apa Mas Viva kalau menurut Anda? Ya, ini memang banyak perdebatan soal penerapan parliamentary threshold. Tadi saya katakan bahwa kalau mau sempurna membangun kedaulatan rakyat ya PT-nya 0%. Tapi ini kan kita masih
harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Memang ada yang namanya biaya demokrasi yang harus dikeluarkan di dalam pemilu. Artinya suara sah nasional itu tidak seluruhnya bisa dikonversi menjadi kursi. Semakin tinggi parliamentary threshold dan semakin banyak partai politik yang ikut pemilu, maka akan menjadi disproporsional atau nilai representasinya menjadi rendah. Dulu tahun 1999 ada stambus akord, ya, penarikan jumlah suara ke atas. Tapi ini adalah model-model yang menjadi salah satu alternatif agar pemilu ini bisa mencerminkan suasana kebatinan dari masyarakat Indonesia bahwa setiap satu suara itu harus dipertaruhkan agar bisa menjadi kursi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, istilah-istilah penyederhanaan partai politik itu ada dua posisi. Apakah penyederhanaan partai politik itu mengurangi jumlah partai politik atau mengurangi titik ekstrim pertarungan ideologi. Kalau mengurangi jumlah partai politik dengan istilah penyederhanaan partai politik, itu berapa nilai ideal jumlah partai politik yang ada di Indonesia? Itu kan juga menjadi sebuah perdebatan dan dilihat dari aspirasi masyarakat dalam pemilu. Kalau kemudian penyederhanaan partai politik itu karena mengurangi perbedaan ideologi ekstrim, itu sekarang relatif itu sudah tidak ada lagi karena komunisme juga tidak ada. Jadi proses untuk pendekatan dan dialog antar ideologi di partai politik itu juga relatif berjalan dengan baik sehingga proses itu menjadi natural. Jadi sebenarnya ini adalah menjadi open legal policy bagi DPR untuk menentukan berapa titik ideal gitu parliamentary threshold. Tadi saya katakan kalau titik idealnya ya 0%. Kemudian kalau mengurangi fragmentasi politik, kalau sesuai dengan aturan karena undang-undang itu kan juga menjadi koersif ya, memaksa setiap masyarakat termasuk para pembuat undang-undang untuk taat dan patuh kepada undang-undang ketika sudah diketok palu. Mau kawin paksa, mau kawin lari, Mas, itu ya tidak ada masalah karena itu adalah menjadi keputusan dari undang-undang. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Nah, ini yang menarik lagi-lagi kemudian dari PAN ya yang ideal ya 0% gitu nih. Gus Kosin kan juga kita pernah di 0% gitu ya parliamentary threshold di tahun 2004-2009 gitu, dan kemudian banyak yang bilang bahwa jalan-jalan aja kok gitu loh dengan 0%. Dan kemudian bagaimana dengan pendapat terkait dengan penyederhanaan parpol yang memang harus satu-satunya cara adalah dengan parliamentary threshold, Gus Kosin? Enggak, kalau itu sebagai jalan tengah dari apa yang menjadi rasio legis sekali lagi ya, alasan hukum daripada putusan MK 116 ya. Kalau kita ingin mencari jalan tengah, di satu sisi ada semangat penyederhanaan partai politik. Kalau tadi menarik ya pertanyaannya Pak Viva Yoga, penyederhanaan itu kalau bacaan kami ya, itu bisa dalam dua aspek, kuantitatif, kualitatif. Secara kuantitatif mungkin itu akan menjadi perdebatan berapa angka ideal sederhana itu. Tapi secara kualitatif kemudian juga muncul di dalam salah satu pertimbangan putusan MK itu bagaimana pelembagaan partai politik itu juga diperkuat gitu ya. Pelembagaan partai politik itu ya mulai dari akuntabilitasnya, transparansinya, pola kaderisasinya dan seterusnya. Karena bagaimanapun revisi Undang-Undang Pemilu ini tidak berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 7 2017 harus juga nanti akan secara simultan dengan Undang-Undang Pilkada, dengan Undang-Undang Partai Politik, bisa jadi juga dengan Undang-Undang 23 2014, Undang-Undang Pemda gitu. Karena ini ekosistem yang menjadi satu kesatuan gitu. Kalau kita ingin berbicara penyelesaian secara imparsial ya, tidak secara parsial cicilan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian tadi menarik satu kesimpulan kalau ideal dengan menjaga proporsionalitas dengan PT, mungkin ini sudut pandang yang berbeda. Kita menghormatilah, mungkin PAN punya pemikiran dan pendapat seperti itu. Kalau kami di PKB melihatnya PT itu tetap diperlukan kalau kita ingin menjaga apa yang menjadi semangat putusan MK itu tadi. Bagaimana solusi untuk menjaga proporsionalitas? Kita juga sepakat untuk memperkecil atau syukur-syukur bisa meniadakan deviasi ya antara suara menjadi
terkonversi menjadi kursi, yaitu dengan salah satunya yang harus kita lakukan exercising itu adalah electoral formulanya. Ya bisa tidak salah kan kalau kita coba meramu terkait dengan stambus akot yang dulu pernah diterapkan kalau tidak salah 2009 ya Pak Viva Yoga kalau tidak salah. 99 Mas. Tahun 99 tahun 99 mungkin dengan beberapa kombinasi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Dan ketika itu diterapkan pasti akan secara signifikan akan memperkecil deviasi, akan menjaga tetap semangat proporsionalitas sesuai dengan apa yang menjadi amanah putusan MK. Jadi putusan MK itu kan tidak berbicara penghapusan PT, tapi PT ini disesuaikan dengan semangat menjaga proporsionalitas atau dengan kata lain memperkecil deviasi konversi suara menjadi kursi. Jadi kalau misalkan kita langsung ngesutnya adalah penghapusan PT, ya menyelesaikan masalah dengan berpotensi memunculkan masalah baru. Jadi sekali lagi bukan hanya fragmentasi politik dan instabilitas politik ya, tapi banyak hal juga yang akan juga beririsan nanti menjadi konsekuensi logis daripada penghapusan PT. Mungkin ada juga yang bertanya, loh kok di daerah aman-aman saja, misalkan kabupaten, provinsi. Saya rasa tidak kompatibel kalau perbandingannya pusat dengan daerah. Tapi berapa nilai angka ideal itu? Tadi menarik pertanyaan Pak Viva Yoga. Sederhana itu dengan angka berapa partai, secara kuantitatif, secara kualitatif itu seperti apa, sementara kita tidak ada tarikan secara ideologis sekarang kan. Menarik, ini menjadi salah satu diskursus. Nanti kita akan bawa juga di Komisi 2 untuk memperkaya dengan beberapa pengamat, beberapa praktisi yang punya concern urusan kepemiluan seperti itu. Oke, nah tadi kan kita bicara lagi soal fragmentasi politik di DPR, kemudian juga kekhawatiran terkait dengan kalau semakin banyak partai, semakin gemuk ya, semakin tidak sederhana, semakin susah gitu untuk bisa mengambil keputusan. Nah, Mas Viva, selain mungkin solusi untuk fraksi gabungan, ada lagi nggak yang ditawarkan oleh PAN misalnya? Kalau misalnya benar-benar nanti 0% parliamentary threshold. Ini terakhir buat Mas Viva, nanti juga ke Gus Kosin. Iya, jadi sebenarnya fragmentasi politik itu adalah suatu kondisi yang taken for granted bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, karena setiap aspirasi dari masyarakat yang berbeda suku, agama, ras tentu memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Kita menginginkan bahwa keberagaman, pluralitas itu harus dijaga melalui partai politik. Kemudian secara teori akan ada fragmentasi politik di DPR itu bisa dibuat sebagai jalan alternatif melalui penggabungan partai-partai di koalisi. Nah, kalau kemudian ada keributan di internal fraksi itu sesuatu yang wajar. Kita ingin merubah, menarik proses adanya konflik yang horizontal di masyarakat untuk ditarik menjadi konflik parlementaria. Jadi kalau kemudian DPR itu berbeda pendapat, ide, gagasan adalah memang sudah menjadi keharusan dalam proses demokrasi, tapi kalau kemudian kita menginginkan sesuatu yang ideal, biasanya kalau di undang-undang di DPR, pembahasan undang-undang pansus di DPR itu masih akan terjadi proses kompromi ide, gagasan, tapi semuanya sama. Kami dengan partai yang lain, dengan Mas Gwajin itu juga sama, artinya kita menginginkan adanya proses pemilu yang memiliki nilai proporsionalitas yang tinggi dan memiliki nilai representasi yang tinggi. Cuma ditarik di bawahnya secara teknis demokrasinya nanti memakai model seperti apa. Untuk parliamentary threshold-nya, untuk pemahaman tentang kewenangan dan tugas tanggung jawab fraksi dan lain sebagainya. Jadi kita menginginkan sebuah proses pemilu yang demokratis, yang ideal, yang menjadi bagian dari pengejawantahan kedaulatan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, baik. Terakhir saya ke Gus Kosin. Lagi-lagi ini saya mau tanya detail soal electoral formula, tapi singkat saja, Gus Kosin, ini bagaimana pembahasan mungkin di internal PKB dan juga nanti apakah juga akan diutarakan gitu di pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu nanti? Ya pasti Mas, ini masih ongoing ya. Kita berjalan simultan, Komisi 2 juga jalan.
kita di partai juga, dan saya rasa bukan hanya PKB ya, hampir di semua partai juga kemungkinan besar juga melakukan hal yang sama. Karena ini kan terkait dengan amanah rakyat, bagaimana secara regulasi juga inherent juga di sana, jangan sampai ideal bagi kita tapi secara regulasi bertentangan misalkan dari apa yang menjadi putusan MK. Jadi ini semua masih ongoing, tidak hanya dalam dalam konteks bagaimana formula penghitungan suara, tapi juga terkait dengan districting juga, terkait dengan dapil, segala macam itu juga akan memiliki konsekuensi logis ya terkait dengan proporsionalitas tadi. Jadi banyak hal lah yang bisa diramu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik, dan itu dikonklusi dengan putusan MK gitu ya. Tidak kemudian langsung nge-shoot bypass dengan penghapusan PT. Kalau kita di PKB belum berpikir sampai sejauh itu gitu. Tapi bagaimana nanti hasilnya, ini menjadi satu diskursus baru ya, apa yang disampaikan, dilontarkan oleh PAN kemarin oleh Waketum ya Pak Edi Suparno, itu menarik juga untuk sebagai bagian dari diskursus tambahan lah, nanti di Komisi 2 juga kita akan elaborasikan gitu. Jadi ini masih ruangnya sangat terbuka, masih masukan insight baru itu sangat terbuka untuk kita lakukan kajian-kajian lebih lanjut seperti itu. Baik, kita tunggu Gus Kozin di DPR seperti apa nanti pembahasannya. Mudah-mudahan nanti hasilnya undang-undang pemilu yang baru, salah satunya untuk terkait parliamentary threshold, nanti bisa ketemu solusinya gitu ya. Partisipasi publik tidak diabaikan, suara publik tidak ada yang hilang, tapi juga lagi-lagi di parlemen juga harus sederhana dan juga bisa seimbang, proporsional seperti itu. Terima kasih Gus Kozin, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PKB, dan juga Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi.